Nah, sejak era digital, sekarang tuh merasa ini semua bisa digampangin. Karena mereka berhadapan dengan Gama gitu, yang semuanya disangkanya Gama can do magic gitu loh. Padahal kan kita do magic because you have a budget. Industri sehat juga nggak selalu uang gitu, tapi ya hubungan jangka panjang. Ya, ketaatan pajak juga kita harus sadar gitu. Bukan buat PH. Jadi kan tinggal PH-nya, balik ke PH-nya lagi. Iya. Mau lama atau mau cuman sebentar. Iya. Kamera roll, Sound, and let's talk. Selamat datang di acara kami yang dipersembahkan oleh IRPI. Saya Buceng dan saya Una. Kita di sini bersama Demi Industri. Boleh Tepuk tangan. Tentunya di acara Kamera Roll, Sound, and Let's Talk ini kita akan selalu menghadirkan narasumber yang isinya daging semua. Ya. Jadi diharapkan memang nggak ada lah obrolan kaleng-kaleng ya. Nggak ada dong. Kecuali ada dibagi-bagi dikit. Ya. Boleh, Nggak apa-apa. Termasuk dengan narasumber di episode kita kali ini adalah pelaku-pelaku di dunia produksi iklan yang nggak usah ditanya lagi lah ya. Iya. Ini udah kayak daging banget. Wagyunya tuh grade 9 gitu ya. Yes. Langsung aja, selamat datang Ibu Bapak. Selamat datang. Boleh langsung dikenalin sendiri-sendiri aja lah Boleh. ya. Silakan dari Oke. Halo, aku Gilang dari Asus Films. Halo, saya Rina dari Gama Pratama Film. Halo, saya Freddy dari Dreamlight Picture. Nah, Oke. ini begitu mau mulai episode ini sebetulnya agak deg-degan karena kalau sampai salah-salah ngomong, salah-salah kasih pertanyaan Dimakan. Nah, dulu kan bosnya Buceng Oh ya? iya, Mas Freddy ya? ini semua Bosnya ya? topi dong. Lu kita kalau sampai semuanya. salah-salah lu hati-hati Ceng. Dulu nggak diajarin apa? Begini kan berkat beliau-beliau ini. Luar biasa. Nah, sebenarnya nih, boleh diceritain nggak sih udah berapa lama berkecimpung di industri ini? Kalau aku dari 2005 sebenarnya. 2005. Ya, Oke. kalau untuk jadi krunya, cuma sebelumnya pernah jadi talent lah. Hmm. Terus kalau untuk Mastery sendiri baru aku bangun itu belum setahun lah, di akhir Agustus tahun lalu. Di akhir 2002. Agustus. Apa tiba-tiba kayak kayaknya waktu yang tepat nih untuk bikin sendiri? Iya, Bismillah aja sih, maksudnya udah ada pengalaman, lumayan tahu bisnis plan PH, jadi why not untuk berdiri sendiri. Oh, oke. Kalau Ko Freddy udah berapa lama? Aduh, berapa lama ya, udah lumayan juga sih lama ya, di atas 20 tahunan kali ya. 20 tahunan. Sebagai pekerja film iklan ya, kebetulan saya mulai di tahun 99. Waktu itu di bank 98 tuh zamannya bank kolaps semua tuh. Akhirnya saya kerja di film iklan di PH waktu itu. Nah, sempat 6 tahun di PH, terus ke agensi waktu itu di agensi mungkin hotline lah ya, hotline. 5 tahun saya di hotline waktu itu. 5 tahun di hotline, terus baru 2009 memberanikan diri untuk coba membangun Dreamlight. Sampai sekarang masih bisa bertahan. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu nih Ko Freddy, dulu pertama kali masuk ke industri ini, tadi kan dari bank kan ya? Dari bank pertama kali masuk jadi apa nih? Sebenarnya nggak sengaja juga masuk ke dunia PH iklan ya. Awalnya tuh masuk jadi bingung tuh. Biasa kerja di bank kan rapi, pakai celana bahan lah panjang, tahu-tahu kerja yang baju semaunya gitu kan. Terus akhirnya awalnya tuh jadi lockman. Oke. Location manager ya? Ya, lockman. Akhirnya dari lockman udah semua deh ngerasain deh. Nah, dulu mungkin ada PH lah. Dulu PH nggak banyak kan. Production iklan tuh nggak banyak. GVP 6 tahun di GVP, dari lockman, unit, Semuanya dikerjain. Semua dikerjain. Dari GVP itu kayak kampus. Bisa bohongin kamu. Ya, GVP itu kayak kampusnya sebenarnya, kayak kampus ya, kayak Square Box lah, tuh kampus pekerja film iklan. Gitu. Jadi udah semua ada dari lockman, unit, line producer, jadi wardrobe, jadi apa aja deh. Oh, Luar biasa ya luar pengalamannya. biasa. Jadi nggak semua dimulai tiba-tiba dari Nggak. atas, Iya. enggak ya? Betul. Enggak ya.
Nah sekarang kalau Mbak Rina Paling tua kayaknya. boleh cerita Mbak? Aku ya sama tadi kayak Ko Freddy, aku dari bank pindah masuk ke industri periklanan itu iklan dulu. Saya di industri periklanan itu tahun 1991. Itu masuk ke JWT Adforce waktu itu namanya. Belum jadi JWT, belum menjadi Wunderman, masih di kantor proklamasi. Selama 4 tahun di situ sebagai junior dulu, produser, terus karena memang waktu itu saya dikasih pilihan mau jadi apa gitu. Saya masuk ke waktu itu mau pilih jadi AE atau jadi Produser. produser. Saya bilang kok kayaknya berantem mulu ini mah kreatif. Udahlah aku jadi produser aja, tapi juga sama tetap berantem. Udah gitu keluar dari JWT, gabung ke Catena Film. Wow. Tahun 95 itu saya gabung Catena Film, 2 tahun ke 98 bikin sendiri. Gama. Oh, dan Sampai masih sekarang. bertahan juga sampai sekarang ya. Amin. Luar biasa. Kalau dilihat dari lamanya beliau-beliau ini berkecimpung di produksi ini jadi pengen nanya. Iya, benar. Apa sih yang membuat bertahan selama ini di industri produksi iklan ini? Karena kan ini bukan industri yang mudah ya, Iya. kayaknya ya. Dan beda-beda kan backgroundnya, maksudnya awalnya Gilang Talent. terus Mbak Rina dari bank, terus juga Ko Freddy juga ya bank juga gitu kan, different background gitu. Apa sih? Kenapa bisa bertahan gitu? Karena aku kerja di sebutlah kantoran kan ya. Ya tahun pertama, tahun kedua itu exciting banget ya. Maksudnya sesuatu yang baru gitu ya. Yang tadi Ko Freddy bilang baju nggak ada baju yang harus rapi gitu ya, segala macam. Terus ya mungkin waktu itu masih muda, sekarang kan udah nggak muda ya. Jadi kayaknya menarik banget gitu loh, challenging, sesuatu industri yang baru. Dan kalau aku cerita sama tanteku, kalau aku bilang aku kerja di biro iklan, dipikirnya biro iklan tuh yang reklame di Oh iya, reklame benar-benar. Lagi ya sama iklan koran ya. Apa sih gitu ya? Iya gitu. Jadi banyak yang belum tahu banget tahun itu tuh biro iklan itu apa gitu loh. Sesuatu yang baru, karena juga pembuatan film iklan kan, produksi film iklan kan juga pernah tidur ya lama ya, zaman TVRI tidak Mengiklan. lagi gitu. Nah ini yang nggak tahu loh, dulu tuh sempat nggak ada iklan loh. Iya. Ya, ini banyak pasti yang nggak tahu ya. Nggak tahu. Nggak tahu, oke. Dan setelah baru ada iklan itu kan setelah ada RCTI yang masih Ya. zaman decoder itu kan Ya. gitu loh. Jadi ya kita tuh bukannya tertinggal ya, tapi kita tidur panjang industri ini. Oke, nah bisa bertahan sampai sekarang karena mungkin industrinya menarik gitu kali ya Mbak Rina. Iya menarik ya, kadang-kadang juga keselnya ada ya. Misalnya ya ini kayaknya nih klienku nggak pinter-pinter atau nggak agensiku nggak pinter-pinter atau apa namanya kru nih kayaknya kok gini terus gitu. Kita ngerasa semua sama kayaknya ya, kita kan kayak terjepit di tengah-tengah. Kalau Kak Freddy merasakan hal yang sama nggak? Apa sih sebenarnya yang sampai sekarang tuh kayaknya yaudah masih tetap seru-seru aja kok setelah berapa puluh tahun ini gitu? Iya, industri kalau saya sih apa ya? Karena dulu dari bank gitu. Dulu saya salah satu hobi nonton sinetron sebenarnya. Sempat nonton juga nggak? Sempat nonton juga nggak? Jadi belum ada mungkin. Belum. Oh belum ada. Tahun 90-an kan. Jin dan Jun ya? Ya. Jadi ketika masuk ke ini tuh ke dunia iklan gitu ya, kebenaran diproduksi. Kalau Barina kan di agensi kan, berarti diproduksi. Jadi ada exciting gitu ya, industri yang tuh kalau waktu itu kita syuting tuh ada pakai artis BA-nya tuh, artis tuh kayaknya wah seneng banget tuh. Waktu itu zamannya artis lama kan. Wah kayaknya Tamara ya pokoknya yang zaman-zaman itulah artis yang ngetop zaman itu kan. Jadi menarik gitu loh, industri itu menarik banget gitu, nggak membosankan gitu. Iya. Dan bikin kita tuh jadi walaupun capek gitu ya, kerja 24 jam kadang-kadang deadline. Zaman dulu malah nggak kayak sekarang kan. Zaman dulu tuh kita kalau pre-pro tuh nggak ada namanya zaman pakai googling, browsing itu kan itu bener-bener cari dari majalah, potongin, tempelin, bawa itu menarik banget dulu.
Jadi mungkin karena di situ jadi akhirnya jiwa kita udah ke situ gitu. Jadi udah menyatu lah, prosesnya itu udah menyatu gitu. Jadi makanya bisa bertahan sampai sekarang, nggak mau. Udah ada cintanya gitu Nah. ya. Udah ada cinta Care ya. sebenarnya jadi lebih ke care ke industri. Care. Oh, Wow, oke. luar biasa. Kalau Gilang, Kalau aku jadi kayak proses hidup ya. berat deh, berat. Gimana? Sebentar sebelum ngomongin proses hidup, ini di sini ada display. Display ini memang masih kosong, tapi ini bisa dipergunakan untuk iklan loh, ya kan? Pertanyaan juga. Ini silakan diisi, ini diisi. Boleh, gitu ya. boleh, Bisa, bebas. bisa menghubungi. Oke, lanjut lagi gimana Gilang? Iya, jadi sebenarnya kayak proses hidup. Jadi aku setiap tahapan tuh selalu punya mimpi yang berbeda. Jadi waktu jadi talent itu pengen jadi aktor terkenal, tapi muka pas-pasan kan, ganteng terus ya udah akhirnya jadi orang casting, punya mimpi jadi director Oke. gitu. Terus akhirnya selesai jadi orang casting, jadi PA, kok kayak menarik ya jadi produksi ya. Terus belajar, pengen jadi produser lah. Akhirnya jadi produser, udah tahu bisnis plannya, kayak seru juga nih jadi EP gitu kan, jadi punya PH sendiri. Jadi itu sih proses hidup. Jadi emang terus-terusan pengen achieve sesuatu yang lebih tinggi, itu yang kenapa aku stay. Sampai sekarang ya. Oke. Sekarang kan era digital nih, menggila gitu kan, semua orang bisa bikin apa aja. Dulu kan kayaknya lu nggak mungkin nih bisa bikin, karena sekarang pakai kamera apapun lu bisa bikin iklan. Apa sih yang terasa perubahan atau perbedaan dari era Mbak Rina atau Ko Freddy sama Gilang tuh dengan saat era sekarang gitu? Karena nih kalau ditanya udah melewati beberapa generasi ya, maksudnya perubahannya mulai dari mungkin dulu Cuci film. cuci Iya. film, Cuci negatif. Ya, prosesing, proses ini ya, apa sih gitu? jalur memilih. Yang Perubahannya paling- kayaknya Perubahan dari segi aspek apa dulu yang dilihat? apa Apa aja? aja? Yang paling terasa sebetulnya. Sebenarnya kalau misalnya dari segi produksi ya, teknis produksi ya jauh lebih ringkes. Ya, kalau menurut setuju. aku. Lebih ringkes karena ya tidak ada cuci negatif. Zaman dulu banget, nyuci negatif aja di sini masih belum Keluar. bisa, harus ke luar negeri, Ya. gitu ya. Singapura atau enggak Malaysia. Grading mesti di luar. Grading mesti harus di luar dan itu butuh waktu kan untuk itu kan, butuh waktu untuk itu dan resikonya ya takutnya nanti kena X-ray ya. X-ray lah segala macem. Nah itu sekarang sih dengan digital ini jauh lebih ringkas dan semua bisa diberesin di Online. monitor di online. Gitu, itu aja. Cuman jeleknya karena klien dan agensi tahu itu bisa diberesin di online, kadang-kadang Mbak jadi Tukang sulap. Jadi demanding gitu. Iya minta. Jadi waktu banyak yang minta ditacap lah kadang-kadang jadi itu masih tacap juga lama-lama kan nggak kelihatan lebih natural. Iya, betul. Kalau menurut Ko Freddy nih ya, si perubahan ini sebetulnya kalau dilihat ya kita ngomongin 15 tahun yang lalu lah ya, pas 10 tahun yang lalu. Aku masih ingat. Sebetulnya kalau untuk produksi sendiri jadi lebih mempermudah, lebih banyak mudahnya, atau jadi malahan kayak lebih Ribet. susah? Karena sebetulnya kan kalau dulu semuanya harus di-prep secara matang. Iya. Jadi ketika produksi semuanya udah aman. Kalau sekarang mungkin orang karena ngegampangin itu jadinya ya udahlah prepnya biasa aja, nanti juga bisa gini gitu. Mana sebenarnya lebih banyakkan positifnya apa negatifnya? Saya setuju tuh. Sekarang kayaknya klien tuh menggampangkan satu proses produksi. Kalau zaman dulu ketika kita masih syuting pakai 35 Pakai film ya. pakai film gitu. Kayak contoh paling gampang lighting deh, ya kan. Kalau dulu tuh bener-bener harus menghitung tuh lighting tuh. Berapanya supaya nggak film itu nggak under ya hasilnya gitu kan. Jadi kalau memang ini lebih ke proses sih sebenarnya. Jadi kalau misalkan dulu tuh emang satu board emang kita hitung 3 hari itu harus 3 hari tuh nggak bisa dibikin 1 hari jadi 2 hari. Nah sejak era digital sekarang tuh merasa ini semua bisa digampangin gitu kan. Kayak lighting ya udah nanti aja di grading lah. Telesin bisa kok diapa-apain gitu, dioprek-oprek warnanya gitu kan. Jadi semua menggampangkan gitu. Jadi yang harusnya syuting 3 hari jadi 2 hari, 2 hari jadi sehari.
Ya mungkin ada positifnya adalah budget klien jadi lebih Slim ya? lebih slim lah, lebih murah kan, lebih efisiensi Untuk klien. untuk klien. Tapi untuk PH jadinya lebih berat sebenarnya. Ekspektasinya juga nggak berubah gitu kan. Jadi sedangkan prosesnya itu juga nggak segampang kreatif bikin board. Wah ini gampang kok kayak gini. Nggak gitu juga kan. Kayak gitu. Jadi ya itu yang kita harus sekarang jadi lebih apa ya? Harus lebih banyak akal ngakalin gitu. Lebih kreatif. Lebih kreatif. Lebih Lebih kreatif. cepat. Jadi ya Beradaptasi. jadi PH harus lebih kreatif untuk Mengantisipasi. bukan mengantisipasi sih, lebih kreatif untuk ngakali budget. Ngakalin budget. Harusnya itu juga selain itu juga dari sebagai eksekutif produser dari IP ya, aku mau cerita yang kasusnya bikin iklan sama Dimas Jai. Itu budgetnya tuh karena itu untuk digital, jadi kecil banget ya. Boardnya agency gini banget. Iklan apa sih? Bukan Walls, apa sih yang ini? Indo Es Krim. Indo Es Krim. Karena kita yang biasa berhitung ya udah tahu banget, lu punya board kayak gini, duit lu segini, ini nggak mungkin Nggak bisa mungkin. masuk gitu kan. Dan itu kebetulan sutradaranya pun di Mazda yang ininya tinggi banget, imajinasinya tinggi banget. Jadi ketemulah sesuatu yang memang muat muat secara budget dan tidak menghilangkan konsepnya agensi dan klien gitu loh. Jadi memang sekarang benar-benar banget harus harus lebih kreatif lah. Lebih kreatif. Jadi yang dituntut buat PH itu harus lebih kreatif. Lebih kreatif. Oh, Dan oke. kita harus berani bilang enggak juga. Ya, kita nggak bisa menyalahkan kondisi juga. Berani speak up dan beradaptasi Berani juga. bilang tidak. Juga. Jadi kayak suggestion gitu ya, iya, misalnya suggestion. lo nggak mungkin, jangan bilang mungkin gitu dari kitanya gitu ya. Just to be fair aja ke klien. Nggak mungkin ya nggak mungkin. Nggak mungkin. Mungkin ya mungkin. Mm-mm. Tapi pernah nggak bilang dipaksa untuk memungkinkan sesuatu yang tidak mungkin? Itu sering terjadi. Sering, Iya, tapi kita sering terjadi. bilang mendingan kita mundur karena kita nggak mungkin. Iya. Tapi memang ada beberapa agensi tax guide-nya maksudnya masih bisa diajak inilah Iya, banyak agensi yang diskusi. banyak karena waktu Ah. kita bilangin gini agensi bisa memahami itu Iya. dan paham. Jadi kayak kasusnya kayak beberapa pitchingan sebulan yang lalu gitu, aku diskusi bareng by Zoom gitu. Nih Mas Gilang kira-kira apa ya untuk ngurangin biar bisa sama kayak budgetnya klien tapi ekspektasi sama, ya udah berdiskusi lah di situ. Jadi seperti Bapak Ibu bilang lebih kreatif dan beradaptasi sih. Oke, kalau tadi kan kita udah cerita nih, dengar cerita tentang perubahan yang terjadi dulu dan sekarang ya. Ya. Nah, perubahan ini tentunya tidak hanya dalam dunia produksi. Sekarang ini beliau-beliau ini adalah sebagai pengusaha iklan, rumah produksi iklan. Ya. Ini pasti tantangannya beda lagi. Gimana nih? Boleh cerita nggak? Siapa nih? Mau siapa dulu? Oke, Gilang deh. Tantangan dulu, sekarang Nah, itu apa sih? kalau dulu mungkin karena aku di ex company yang udah lumayan ada nama gitu, jadi tidak terlalu ada tantangan. Nah, ini memang sekarang punya sendiri. punya sendiri. Tantangannya banyak, jadi kayak ya tadi melanjutin omongan yang tadi, dituntut lebih kreatif, beradaptasi segala macam. Ya pinter-pinter cara kita negosiasi sama si kreatif, sama si klien gitu, gimana tone down ekspektasi mereka dengan budget yang mereka punya, kayak gitu-gitu sih. Terus juga gimana kita ngobrol sama director gitu. Terus tantangan lainnya adalah sekarang kan kuenya makin kecil ya. Kuenya makin kecil, terus yang mau nyemot kuenya juga banyak, jadi itu salah satu challenging. Apalagi buat aku yang company baru sih gitu, maksudnya belum banyak orang tahu ya, jadi challengingnya pintar-pintar marketingin lah gitu, gimana tampil biar klien, agensi, kreatif semua tahu kalau aku Ostrich Films itu ada gitu. Ada, betul. Oke. Nah, kalau Mbak Rina sama Ko Freddy ini pasti beda lagi nih tantangannya. Apa nih tantangannya kalau sekarang sebagai pengusaha iklan ya, sebagai pengusaha? Sebagai pengusaha iklan tantangan sekarang. Iya. Bukan tantangan pada saat
membuka PH ya. Bukan sekarang. Tantangan sekarang adalah sulit karena yang tadi bilang kuenya, pie-nya kan makin kecil ya, dan kita itu sudah terkotakkan atau sudah apa ya? Sudah di kalau job kecil jangan kasih ke Gama gitu loh. Oke. Gama nggak mungkin bisa ngerjain job kecil, padahal ya kita Terima aja ya. terima aja ya. Apalagi zaman susah kayak gini gitu loh. Jadi hanya job besar aja yang ngomongnya yang ya decent lah ya untuk kita. Jadi itu aja sih gitu loh tantangannya. Jadi mereka hanya mau memberikan kalau job itu, oh ini kalau Gama bisa nih. Kalau yang segini Gama nggak mungkin bisa ngerjain gitu. Itu aja. Kalau Ko Freddy gimana kok? Hampir sama. Karena mungkin Dreamlight ya merasakan saat-saat dunia iklan tuh yang harganya masih bagus banget lah ya. Iya. Jadi banyak agensi yang merasa karena penurunan budget gitu, mereka nggak mau manggil Dreamlight. Karena Dreamlight nggak mungkin dia mau ngerjain. Mahal gitu ya. Salah satu itu. Kedua, tantangannya yang paling banget adalah bagaimana, karena kan generasi berubah nih. Ya kan? Sekarang yang udah mungkin sekarang yang di agency sendiri kreatif, pelakunya yang udah muda. Ya. Ya kan? Di eksekutor pun di dunia di PH itu juga muda-muda semua. Direkturnya, timnya, art director, produser semua muda-muda. Jadi tantangannya adalah bagaimana kita tuh beradaptasi dengan situasi ini. Adaptasi. Beradaptasi. Jadi kita juga nggak bisa menyalahkan dengan kondisi sekarang yang dibilang kuenya semakin kecil, harga semakin turun, gitu kan. Itu kita juga nggak bisa menyalahkan itu. Itu karena memang Keadaan global ya. itu global. Itu global. Tinggal bagaimana Industri PH aja. bisa ya beradaptasi dengan kondisi ini. Jadi, Oke, salah satu adaptasi yang dilakukan terutama oleh PH-PH, apalagi mungkin boleh tadi kalau dengar dari Marina sama Ko Freddy, dulu tuh terbiasa mengerjakan produksi yang besar, sehingga sekarang kadang-kadang kalau proyek-proyek kecil si yang kasih pekerjaan jadi nggak mau gitu, padahal kan mau kan ya. Ini kalau boleh tahu salah satu adaptasinya untuk menghadapi biar nggak dicap PH mahal terus gitu, gimana nih? Kita berusaha sih memarketingkan bahwa kita bisa loh melakukan yang job yang kecil-kecil, kalau enggak why not give a try gitu, dibahas gitu ya. Tapi ya memang sudah susah karena sudah dianggap hanya mampu yang begini, jadi ya kayaknya kita. Tapi pernah juga saya dikasih yang, tapi ini dulu banget belum pernah job kecil lah ya, pada saat itu kecil. Terus karena mereka berhadapan dengan Gama gitu, yang semuanya disangkanya Gama can do magic gitu loh. Padahal kan kita do magic because you have a budget. Ya, nah itu balik lagi gitu ya. Bukan berarti ya, gitu. Ya. Okay, your budget is not gonna be in my pocket. Your budget is gonna be in the screen gitu kan. Jadi bukan. Tapi pada saat budgetnya jadi kecil, dia bilang, oh Gama nggak bisa sih, ya karena duit tuh nggak ada, gitu. Iya, itu aja sih. Itu mungkin yang mesti diingat sama semua bahwa produksi itu tidak berdasarkan pada nama besar ya, tapi berapa banyak uang yang kalian punya gitu ya kan? Iya. Ya kan? Jangan sampai kejadian kayak gitu. Oh, aduh uangnya cuma ada segini nih, bisa lah kali apa Gama sama Dreamlight nih atau sama Stretch bisa kali jadi kayak yang budgetnya sekian M gitu. Enggak, tetap aja ya. Karena produksi adalah produksi. Produksi adalah produksi. Nah, kalau misalnya ini berarti kalau sekarang nih budget semakin turun. Ya nggak sih? Kalau dibandingin dulu. Oh iya. Iya kan? Jauh ya. Budget Jauh. semakin turun. Jauh. Tapi talent kru ini juga kan semakin banyak, semakin bervariasi. Dan semakin naik harganya. Semakin naik harganya. Dan nggak mau dipotong pajak. Terus klasik dong. Maaf ya, bisa dipekat nggak sih? Nggak. Enggak Klasik tuh. Terus udah optimal nih Mbak. Iya. Nah sebenarnya gini ya, kita kan mau nggak mau PT ya, perusahaan terbatas, ya nggak sih? Di mana PT itu adalah perusahaan yang wajib pungut pajak, ya kan? Ya, itu berkewajiban untuk Kita wajib memungut pajak.
Sementara kalau mereka tidak mau dipotong pajak, kita harus Beban. ya markup. Ya, Berarti gross kan up. kita gross up, saya benar, gross up. Sementara kalau kita gross up fee-nya, sebutlah fee saya 10 juta. Jadi saya harus jadi 12 lah ya, saya juga 10.750.000. Iya, 10.750.000. Kalau dijumlahin, quotation kita paling mahal bukan? Yes. Kan bilangnya net ya. Fee aku net loh. Nah, iya. Padahal nggak net sebenarnya. Padahal lebih gitu kan. Hmm. Dan PH harus menanggung karena perusahaan terbatas untuk menanggung pajak itu kan. Kita yang harus membayar. Iya, mau nggak mau kita harus gross up ya. Jadi fee-nya quotation yang masuk ke klien atau ke agensi mau nggak mau jadi lebih mahal. Lebih tinggi 50 juta misalnya. Kalah pitching dong. Iya. Itu karena kesulitannya yang PH yang kita yang berdua yang udah lumayan lama ya. Itu ya udah jadi pernah pada saat zaman dulu banget tahun berapa ya kita kena krisis lagi. Itu kantor pajak tuh disangkanya loh. Disangkanya kita produksi yang konveksi gitu ya, maksudnya bisa terus-terusan ada ya. Dia tuh bertanya, kenapa tahun ini kamu pendapatannya berkurang? Padahal kan kita kan berdasarkan order kan, bukan kita yang produksi Terus-terusan. gitu loh, Bukan pabrik. bukan pabrik. Ini kayaknya masalah wajib pajak ini juga belum banyak teredukasi kepada para pelaku ya. Berpikirnya bahwa ya itu tadi misalkan kayak net nggak mau pokoknya net gitu, punya NPWP enggak Ya. padahal tahu nggak itu tuh akan menjadi Sebenarnya masalah itu besar ya. merugikan krunya sendiri sih. Iya. Ya, karena kan pajak itu kan silang kan. Ya kan? Jadi kalau misalkan contoh, misalkan kru nggak mau dipotong pajak, ya kan? Akhirnya PH nge-gross up, Gross up. tapi dia nggak laporin. Dia bilang ya udah, gue nggak bayarin, ya kan? Tapi itu sebenarnya itu merugikan. Merugikan dia. Jadi sebaiknya memang dipotong. Harusnya. Harus. Wajib. Harus. Harus. Kecuali PH-nya, PH sebagai PT punya maksudnya niat untuk ya udah bayarin gitu. Berarti ada bukti potong. Iya. Cuma kan beban kan karena- untuk PH. Karena kru ketika dia nggak mau dipotong, dia tidak berhak untuk minta bukti potong. Ya kalau Jadi misalnya mau, PH terserah gue mau bayarin mau nggak. ya kayak tadi kasusnya fee gue 10 juta net ya. Berarti PH tidak wajib. Sebenarnya Berkewajiban. Berkewajiban. Cuman Karena kadang-kadang pada ada saat PH kita- yang mungkin kalau yang PH tertib pajak ya udah kita bayarin gross up, kurangin. karena nanti margin, gitu. ditanya loh. Ditanya ini pengeluaran ketahuan itu adalah fee. Nah, pajaknya dia mana nih? Pajaknya Bucin mana nih? Membayarin fee-nya Bucin. Ya berarti orang pajak akan ngejar gue. Iya, Iya kan? Atau enggak mau nanya ke aku dulu mana potongan pajaknya mau nggak mau ya harus kita bayar. Ya itu sebuah edukasi bahwa ketaatan pajak juga kita harus ini ya, harus sadar gitu. Sadar, betul. Bukan buat PH. Jadi kan Iya. tinggal PH-nya, balik ke PH-nya lagi. Iya. Mau lama atau mau cuman sebentar. Iya. Oh, Mau panjang apa pendek ya? Mau Iya, panjang iya. apa pendek ya? Kalau niatnya memang mau panjang ya lu tertib pajak. Kalau Tertib enggak pajak. lu hit and run ya udah lu nggak bayarin pajak. 2 tahun 3 tahun tutup. Ganti nama. Beres kan? Ganti PT. Yang merugi kru kok. Iya. Bukan pelakunya, bukan Ya. pengusaha. Oh, satu lagi ini juga nih kan karena kita asosiasi ya. Sebenarnya tuh kita melenceng dikit. Nggak kan? Nggak apa-apa. Sebenarnya kita punya bargaining power misalnya bahwa stakeholder kita nih harus bekerja sama dengan kita gitu ya di luar itu karena kita adalah partner. PH-PH yang tertib pajak gitu ya. Karena ini ada contoh, menurut saya ada contoh suatu PH zaman dulu. Dia tidak pernah PPN loh, yang sangat sakral, Iya, sakral. sakral banget kan. Yang lain-lainnya tuh nggak, ya sebutlah nggak begitu sakral ya, karena masih bisa Bisa nego main. ya, bisa nego. PPN tuh kan kas negara ya. Itu tuh nggak dilaporin sama PH ini nih. Sampai biasanya kan itu kan kayak mur sama sekrup ya. Pada saat sebutlah agensi X ini ngebayarin ke PPN ke PH. ya kan Iya. dikasih ke PH ini PH, kan. Iya. PH nggak PPN-nya storin. Nah, PH-nya nggak storin, tapi dia lapor nih ke pajak. Gue udah ngeluarin duit loh PPN buat si PHB, ini PHX kan. Nah ini sampai 5 tahun nih, yang dicari adalah baru ketahuan 5 tahun. Diubek-ubek ini udah bubar nih, PH ini udah bubar.
Dia pakai nama aktenya ya supir, pembantu Iya, iya. gitu ya. Ini PH udah bubar. Setelah ini PH ini bubar dan nggak ketemu, agensi yang dikejar. Ini kejadian. Karena zaman dulu tuh benar-benar ya mungkin sekarang udah e-faktur gitu ya. Pajak lebih detail, Lebih tertib. lebih tertib. Tapi tetap walaupun setetapnya pajak, mereka nggak mungkin dalam 1 tahun mereka tahu PPN yang nggak dibayar sih. Jadi PH kalau mau Bandung ya udah 2 tahun dia masih aman. Masih aman. Nongkrong Itu PPN. oh iya, bubar aja. Udah bubar aja. Tapi sekarang bukannya kalau kita mau invoicing harus ada faktur pajak ya? Ada kan itu Iya. 40 hari kan faktur pajak. Mm-mm. Jadi, cuman kan ketika kita store PPN, kita nggak store ini. Pajak kan nggak langsung tahu. Nggak langsung tahu. Agensi udah bayar. Ya. Ya kan? Agensi nggak nanya loh, nggak nanya kita laporin atau enggak, kita storein atau enggak. Selalu gitu. Selalu. Pokoknya gue udah bayar tuh. Ya kan? Resiko lo nih PH. Itu iya kan. PH mau nggak bayarin, mau ngemplang nih PPN, aman aja dia. Orang nggak langsung ketahuan kok. Tapi kan sekarang bukannya kita mau invoicing ke klien itu harus menyertakan Ya, kan? e-faktur kan Itu sekarang e-faktur itu memang Itu baru ketahuan. invoicing, duitnya kan belum kita terima. Iya, oke Iya kan, oke. invoicing nih, baru 1 bulan kemudian, misalkan 40 hari baru diproses sama klien, dibayar, kita dibayar, terima duitnya sama PPN. Nah, iya kan, sama PPN. Nah, PPN itu duitnya itu kan kita nggak storein ke Ke negara. Yang harusnya di story langsung. harusnya langsung di storein. Ketika terima duit kita, HPP plus PPN, PPN-nya nggak di storein. Gitu. Ibu Sri Mulyani dan Dirjen Pajak, kami yang ada di sini semua tertib pajak ya kan. Amin, amin, Jadi amin. sebenarnya di sini ya, di kolom ini, ya, jadi agensi juga jangan sembarangan pakai PH kan. Iya. Iya. Nah, itu dia. Ini sebenarnya Itu udah merugikan agensi juga. Iya, Betul. karena itu kejadian tapi jauh sebelum e-faktur. Aku ngerti maksudnya Bu Ceng, karena sekarang kan untuk ngeluarin e-faktur tuh harus setelah Ya, berapa ya, yang benar. bayar, Kita kan? dikasih nomor terbatas. Terbatas kan. Kalau dulu kan enggak masih Nggak, pakai bebas. kertas. Ya, sekarang bebas. kan Ada pakai kertas yang bisa tembus gitu Ya. kan. Nah, Sekarang kan nggak bisa Nah, itu semena-mena. memang zaman sebelum e-faktur sih. Iya. Jadi itu PPN itu bisa digolang Aman, Iya kan? Pulang 5 tahun, PPN Bisa bikin bayar. PT lagi tuh bayar Bisa. PPN. Iya, dulu Iya. masih budget masih bagus kan. Iya. PPN 3 miliar, 4 miliar job, PPN 400 juta. Iya. Bikin PT baru, dapat job, bayarnya nanti aja. pay later ya. Iya. Tapi ini oke. Tapi ini ngomongin soal tadi jangan sembarangan pilih PH. Nah, ini aku mau nanya nih. Industri sekarang tadi semuanya lebih ringkes, produksi juga jadi bisa lebih disimpelkan, budget dari klien juga karena merasa ini kayaknya bisa lebih murah jadi lebih kecil. Timbullah rumah-rumah produksi, sebenarnya bukan rumah produksi sih, individu-individu yang bisa memproduksi sendiri, ya kan? Yang kayak, oh kalau biasanya bikin iklan sama PH-PH, berapa budgetnya? Oke, ini kayaknya karena rambut apa segala macam, oke 2, tiba-tiba hadirlah individu-individu ini, aku bisa bikin kok 80 juta. Dan ini yang kebanyakan dipakai. Ya. Bagaimana menanggapi fenomena ini? Ya, perubahan-perubahan yang ada itu nanggepinnya gimana? Kayaknya nggak hanya di industri ini sih yang ada yang banting harga ya, semua industri juga selalu ada kulprit yang berani banting harga ya. Cuman sekarang kembali lagi kepada yang pemberi ordernya, dia bakal cukup puas sampai situ Iya, atau enggak gitu loh. Terlihat kok di resultnya Dia juga. bakal kelihatan dari Iya. resultnya gitu loh. Kelihatan kok kalau kita lihat divisi-divisi sekarang atau digital gitu kan. Beda sama dulu gambarnya juga. Duit nggak pernah bohong. Nah, Dia nggak pernah bohong. Duit nggak pernah bohong ya. Tapi Nggak dengan bohong. adanya perubahan dalam industri, terus juga dengan adanya platform digital dan juga tadi perilaku konsumen yang berubah ini, sebetulnya untuk PH-PH sendiri masih ada peluang Peluang. besar nggak sih? Kalau dari aku sih sebenarnya jadi adaptasi lagi gitu, kayak misalnya kemarin ada beberapa pitchingan yang retainer gitu untuk bikin TikTok. Sekarang kan yang eranya lagi TikTok gitu kan. Terus kayak dalam sebulan bikin 40 video TikTok sekian ratus juta gitu. Ya udah mau nggak mau kan emang kita mesti kalkulasi lagi semuanya juga gitu. Jadi secara result pun juga
nggak perlu grading, yang penting itu ada konten, yang penting ada brandnya mereka kejual, kayak gitu-gitu sih sekarang ya, maksudnya eranya yang aku alami. Jadi itu salah satu peluang yang Iya. menurut Mas Gilang bisa lakuin gitu. Iya, jadinya ya apa namanya, again kalau kita flashback ke masa lalu yang budgetnya masih besar gitu kan, sekarang jadi ya udah kita cari yang kecil tapi banyak gitu. Jadi palingan Jadi gitu sih. Quantity. quantity ya, Iya. bukan kualitas. Quantity. Ya jadi memang ya gitu, selama si kliennya atau pemberi ordernya menerima ya kenapa enggak, cuma ya kita pengen belajar tuh dari yang gini-gini. Nah, ini nih, sharing-sharing seperti ini tidak akan pernah terjadi kalau nggak kenal. Makanya kenapa asosiasi ini ada sebetulnya ini untuk menyambungkan antara beliau-beliau yang sudah berpengalaman dengan yang muda-muda, yang muda-muda atau sebaliknya Ya. gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman belum bergabung bersama IRTI, silahkan Silahkan bergabung karena ini tidak akan ditemukan, sharing-sharing seperti ini tidak akan pernah ditemukan dimanapun. betul, cuman kalau kenal, betul ya? Betul. Pintar nggak Mas? Pintar Betul ya? banget. Boleh tepuk tangan dulu dong. Ya kan? Tadi kan ngomongin masalah quantity dan quality. Menurut Ko Freddy gimana nih? Sekarang ini lo mau quantity apa quality? Dua-duanya. Dua-duanya. Kalau misalnya agensinya gue mau quality nih, tapi budgetnya nggak quality gimana? Ya quality itu kan apa ya? Ya gray area juga ya. Karena nggak ada KPI-nya quality. Benar. Best nih jawabannya, gray area. Nggak ada Ya. ukurannya. Nggak ada ukurannya. Gitu. Kalau kita ngerasain dulu yang memang harus bikin perfect. Itu baru dulu bisa dibilang Dulu ya. quality ya. Nah itu baru Selalu quality. quality. Nah sekarang dengan kita terima, kayak sebagai pengusaha kan ya harus quantity, harus biayain Marina bilang kita harus biayain karyawan segala macam. Kalau kita mikirin quality terus kayak dulu, nggak hidup kita nggak makan. Akhirnya ya quantity, tapi nggak meninggalkan quality. Iya. Nggak asal sikat. Iya. Nah kadang-kadang kita masih ideal. Orang lama tuh idealis karena kebiasaan lihat gambar-gambar bagus. Jadi Matanya nggak bisa bohong ya? Iya. Aku jijik Hanya Marina, dan bener kan? gitu ya. Iya. karena kita gregetan gitu. Gregetan. Gitu. Boncos yang penting Yang famous. penting. Ya, tapi jangan boncos setiap job boncos. Iya, gitu iya, kan. iya. Tapi kita jaga. Gimana? Aku sendiri juga memang suka bilang sih ke agensi ini gue boncos ya, tapi gue jujur kalau gue selalu ngomong gue boncos itu bohong banget. Kenapa gue masih bisa berdiri sampai sekarang? Berarti harusnya kalau bego banget gue, maksudnya aku bego sangat Sebenarnya nggak boncos, mengurangi cuan. mengurangi cuan. Marginnya turun. Nah, tapi ada sih yang sempat sampai minus, ada ya, nggak mungkin lah nggak gitu, dari setahun mungkin ada satu Pasti ada gitu. pasti ada yang sampai minus ya gitu loh. Ya karena ya banyak faktor lah, banyak faktor, jadi ya nggak bisa disebutin gitu, banyak faktor penyebab itu. Dan kadang-kadang itu kita tuh apa ya, relasi kerjanya kan agensi kadang-kadang juga suka paham kenapa sampai begitu dan membantu ya di satu sisi. Tapi yang tadi ditanya quantity apa quality, ya dalam keadaan seperti ini udah tetap ya udah kita quantity, tapi ya lagi-lagi kita orang lama, quality itu tetap dijaga. Nomor satu. Karena takutnya ya apa ya, ini yang ngerjain si ini loh, si Dama loh gitu. Ini si Dama. Nah mungkin sama PH-PH yang lahir di zaman digital. Ini ostrich. Contohnya saya. Ini ostrich. Tapi kan nggak saya dulu sebagai pekerja kan Iya. dari sebelum itu kan. Jadi kita punya KPI sendiri buat kita gitu. Karena Karena mungkin KPI kita adalah ketika zaman sebelum digital. Iya. Jadi kita nggak apa-apa tuh dari profitnya kita kepotong dikit gitu demi untuk bagus di kamera Iya. gitu. gimana? Pasti gitu kan ya? Iya. Ya Betul, kalau betul. ya aku sih emang itu yang aku lakuin sih. Maksudnya dalam arti quality cuma quantity cuma tetap mentingin quality. Dalam arti quality itu kan bukan hanya result ya, tapi bagaimana hubungan kita sama klien kita juga. Itu investment. Iya. Sebenarnya Iya, ya investment, karena Jadi dia ada yang investment. ngasih lihat bahwa kita bisa loh dengan hasil yang Betul. lumayan, budget lumayan, ya siapa tahu kan nanti repeat order gitu Betul. kan. Biarpun sekarang nggak ada klien dan agensi yang loyal. Betul. Iya, entah, ya. Iya juga. Iya. Nggak ada yang bisa bayar. Gimana Gilang? Tapi sih, Iya, jadi nggak hanya quality secara result, tapi investment ke klien, investment ke kru juga gitu, di mana ya
kita coba cari win-win solution dan saling fair aja sih gitu. Karena niatannya adalah mau panjang ya. Iya, Masalah iya, kualitas ini sebenarnya karena, nah ini juga nih satu yang harus diingat bahwa ketika kita mencurahkan hati kita untuk suatu pekerjaan, mungkin uang bukan segalanya. Tapi uang bisa sih bikin segalanya gitu ya. Iya. Beda kalau bikinnya pakai cinta, pakai hati Iya. sama Iya. nggak pakai hati ya. Iya, iya. Oke. Nah, ini kalau lihat dengan kalau lihat dengan balik lagi nih ya masalah perkembangan industri gitu kan. Sebenarnya mungkin kayak Ko Freddy, Marina, Gilang gitu kan sudah pernah melalui banyak sekali perubahan di industri ini. Mungkin juga dulu pernah merasakan ada di titik di mana ini nih industrinya nih oke banget nih. Jadi sebenarnya udah tahu kalau industri yang sehat itu seperti apa gitu. Nah, saya cerita nggak sih kalau menurut Gilang dulu deh gitu. Kalau menurut Gilang sendiri industri yang sehat nih kayak apa? Sekarang ini Ya. apakah ini industrinya sehat atau enggak? Kalau dari sekarang kalau aku lihat sih maksudnya to be honest, meskipun beberapa budget dari klien itu kecil, cuma memang aku melihatnya secara general gitu, dalam arti oke, budget klien seperti itu, kita sebagai pengusaha, sebagai IP, solusinya apa ya? Gitu. Jadi alhamdulillahnya selalu nemuin formula sih untuk jalan tengah ke klien maupun agency. Terus bagaimana cara aku ngomong juga ke tim aku, ke kru. Jadi should be no problem. Menawarkan solusi gitu. Iya. Dengan budget yang ada kayak gini loh. Iya. Jadi industri yang sehat itu adalah industri yang selalu ada solusinya gitu. Iya, ya. selalu ada solusinya dan semua bisa dibicarakan gitu. Dan apa industri yang sehat juga nggak yang seperti kamu bilang tadi Mbak, apa nggak selalu uang gitu, tapi ya hubungan jangka panjang. Iya. Gitu. Oke. Marina, menurut Marina gimana nih? Industri sehat. Iya. Sebenarnya sih ini sih industri ini memang hibikura banget ya, karena memang kita tidak baik itu agensi, PH-nya gitu ya, karena kita bukan pekerja kantoran di building kan, jadi itu salah satu seru-seruannya. Tapi kalau misalnya kalau klien ya nggak bisa kita bilang, tapi secara di dalam industrinya sendiri, kalau saya rasa misalnya antara kita PH dengan kru, itu yang saya rasa yang harus tetap dibikin sehat. Karena agensi atau klien gimana pun juga dia adalah memang pembayar kok. Kita tuh kan bukan PH kita tuh bukan PH iklan ya, bukan PH film atau sinetron ya. Kita tuh kan tailor made kan. Jadi kita di made by order, penjahit. Kita made by order. Jadi kita punya etos kerja yang berbeda dengan etos kerja PH film atau sinetron gitu loh. Jadi ya mau diapain, dia yang meminta order, dia yang punya duit, dia yang kita ya mau nggak mau walaupun kita kasih solusi tapi tetap keputusan ada di mereka kan. Iya. Yang mesti kita benahin justru yang internal kita sebagai PH dengan itu yang ya. Dari dulu sampai sekarang aku rasa memang perlu banget dibenahin. Oke. Jadi kalau mau ngomongin industri sehat adalah ya kita internalnya sendiri dulu gitu. Pelaku Pelakunya industri ya. sendiri. Pelakunya ya. Oke. Kalau Ko Freddy gimana? Ada tambahan mungkin? Yang soal director voting. Sebenarnya gini. Sebenarnya aku mau nanya satu lagi sih. Kalau tadi pertanyaannya adalah industri sehat, terus salah satu feedbacknya adalah industri sehat adalah kalau kita yang sebagai pelaku di dalamnya itu sudah bisa seimbang gitu kan ya. Memang sekarang apa sih sebenarnya yang bikin yang bikin suka nggak sehat? Apa sih tantangan apa sih yang ada di internal pelaku industri? Bukan pelaku industri, di internal produksi. Ya sebenarnya apa ya, industri ini jadi kalau mau ngomong sehat atau nggak sehat dari dulu ya kayak gini sebenarnya. Ya cuman ya dengan perkembangan zaman gitu jadinya akhirnya merasa kelihatan nggak sehat gitu. Sebenarnya sih ya gini-gini aja. Ya seperti dari dalam sendiri, dari dalam pelaku industrinya sendiri. Kita nggak usah ngomongin klien agensi lah ya, nggak usah ngomongin karena itu udah beda tuh, klien agensi produksi.
sehatnya dari mana dulu gitu. Sehatnya terus. Nah. Apa emang yang suka bikin sakit nih dari dalam? Ya mungkin ya sekarang kalau kita lihat kan sekarang udah milenial ya, pelakunya ini milenial. Milenial tuh biasanya lebih cenderung berkelompok, lebih cenderung satu Berkoloni gitu. berkoloni. Jadi akhirnya ketika kita hire sutradara, director gitu, mereka berkoloni, mereka bawa timnya, gitu, produsernya ini. Itu sebenarnya ada itu nggak jelek sih sebenarnya. Cuman ya ada yang masih bisa ngerti budget, ada yang nggak bisa ngerti budget dengan kondisi saat sekarang. Kita tuh nyari job kan susah juga. Nah, itu penting nih. Nyari job susah gitu, harga semakin kompetitif ya gitu kan. Nah, ketika kita dapetin job itu ya PH harus ada margin dong. Kayak gitu. Kita bukan kerja Kita bakti. bukan kita bukan di yayasan juga. Iya. Ya kan. Kita bukan foundation. Memang ini memang dunia kreatif gitu kan. Tapi juga nggak berarti yang director semena-mena gitu. Iya. Director kita yang bayar. Kita juga butuh margin. Apalagi Jadi kita semua bayarnya cepat, ya satu koloni itu jadi harusnya bisa lebih mensupport kita Ya sebenarnya. sebenarnya nggak apa-apa berkoloni, tapi ya berkompromi. Berkompromi, Ya. koloni, Ya. tapi kompromi. Nah, itu Ih, apa? keren banget. Orang ketawa dulu. Ya, koloni Dia, kompromi. kita ini adalah ladang. Mereka itu adalah petani. Jagalah ladang. Iya, kita kan cari makan di sini. Betul. Nggak boleh. Dihancurin lah. Ini Iya, ladangnya dia loh untuk mencari dia mau dapat kerjaan dari ya siapa tahu mungkin ada yang sesumbat enggak gue bisa direct kok ke klien gitu mungkin ya silahkan gitu ya tapi gimana pun juga ini adalah ladangnya dia untuk tolong petani aja sawah tuh dia pupukin loh Iya. dia perbaiki loh Dia rawat. dia rawat gitu loh kita ini ladangnya mereka untuk mencari nafkah gitu loh mencari maksud bukan apa ya ini ya uang lah gitu loh Kita tuh di industri ini bersama ya. Iya kan? Bersama jalannya gitu. Jadi tolonglah ladangnya kita jaga jaga rawat. bersama. Jangan Saling hancurin. mensupport lah. Saling Iya. support ya. Apa mungkin nggak sih ini tuh dikarenakan ini kan jatuhnya jadi kayak ego sendiri-sendiri ya. Apa ego ini dikarenakan kurangnya edukasi dari atau kurang pemersatu, kurangnya ada asosiasi gitu? Mungkin nggak? Asosiasi dari mana dulu maksudnya Dari kan kita kalau di kru ini di industri ini kan kita ada banyak tuh asosiasi kan. Tapi mungkin juga ada bagian-bagian di dalam kru yang belum ada asosiasinya. Jadi mungkin mereka rasanya kayak Berdiri rasa sendiri berdiri masih. sendiri, gue bisa kok gitu. Padahal jangan cuma mikirin lu doang deh. Sebenarnya kan kalau ada asosiasi biasanya bisa kayak memberi ini kita barengan ya gitu. Mungkin nggak sih karena Bisa Bisa jadi jadi, gitu juga bisa. sih memang ya kan. Mungkin masing-masing bagian ada asosiasinya udah ada kan. Tapi mungkin belum maksimal gitu. Belum saling lintas asosiasi ya. Belum connect gitu ya. Belum connect gitu. Tapi saya setuju sih maksudnya ya asosiasi mungkin bisa membantu untuk menjembatani hal-hal yang kayak gini yang kan Iya. kita omongin kalian memberikan pengetahuan supaya bahwa industri ini bisa sehat gitu. Ya. karena yang lagi-lagi karena kita kok kayak merasa ya akhirnya ya apa ya jadi padahal kita yang di tengah ya yang terjepit gitu loh jadinya kalau klien mau sama agensi mau nggak mau ya mereka yang ngasih order kok gitu loh harus jadi yang harus dibenahi adalah memang kita dengan pelaku sendiri. itu yang mesti dibenahi Internal kita gitu kan. Internal. Maksudnya nggak usah nggak usah muluk-muluk minta kemana-mana minta deh ke ke atas agensi, Agensi. klien atau apa. kita aja dulu ya. Kita Aja dulu ya kita perbaiki. benahin dulu deh gitu loh ini udah lama banget ya mereka ada tendensi ya nggak ya itu tidak mau berusaha menjaga ladangnya dia gitu loh Nah kalau misalkan kebetulan nih ya di Ya. pengusaha rumah produksi iklan Indonesia ini kita kan udah ada asosiasinya nih ya. Gimana sih harapannya untuk asosiasi IRPI untuk ini. IRPI ini? kompak Kompak ya, Mbak Rina kompak ya. Oke, Gilang gimana Gilang? Kalau aku tadi yang nyambung pembicaraan Mbak Rina karena PH itu ladangnya ya. Jadi mungkin bisa menjadi ladangnya buat beberapa asosiasi lain sih, seperti asosiasi sutradara dan lain-lain. Maksudnya biar kompak. Biar kompak. ya. Betul, kompak ya. Kok Freddy gimana kok?
Ya, harapannya? ya kedepannya berharap dengan adanya IRP, karena memang sebelum-sebelumnya juga kita coba ada asosiasi kayak itu TV TV, ya ternyata juga nggak bisa maksimal jalan, gitu ya. gitu kan, nggak maksimal lah ya. Nah, sebenarnya ngelihat IRP ini dengan anggota semakin yang tantangannya semakin berat ke depan sih. Kalau dulu kan paling PH cuma berapa gitu, sekarang hampir Banyak banget. 60-an kalau dulu 20 ya, sampai sampai 18 18. itu kita masuk IRP. Nah, ya berharap ke depannya IRP bisa menjadi satu wadah yang bisa Menjembatani. bukan menjembatani, Menyatukan. menyatukan semua PH-PH yang banyak ini, dari yang PH baru, PH lama gitu, jadi bisa lebih sehat ke depannya, lebih solid gitu, lebih apa ya, lebih bisa menjawab Tantangan ya. kebutuhan Ya, dengan keadaan kondisi dengan sekarang. kondisi sekarang. Nah, itu dia, luar biasa sih. Intinya adalah kalau kita bersama Kompak. bisa membuat ekosistem ini menjadi lebih baik, Iya. industri ini menjadi lebih Betul. baik ya. Luar biasa, boleh tepuk tangan. Terima kasih banyak nih. Ini kayaknya sebenarnya kalau pengen diobrolin masih panjang, Iya. tapi nanti kita Di bisa bagian lah. belakang itu aja. Ya. Terima kasih banyak sebelumnya sudah menyempatkan Belum hadir selesai di ya? sini. Boleh, silakan minum dulu. Belum selesai. Minum dulu. Terima kasih banyak Gilang, Mbak Rita, Sama-sama. Pak Brady. Sama. Terima Thank you kasih. semuanya. Oke. Dan semoga juga obrolan kita di episode kali ini juga bisa memberikan apa ya, sesuatu yang bisa diambil mungkin, atau juga bisa memberikan pelajaran juga Ya. gitu. Menjadi berkah lah ya Ya. untuk semua Amin. ya. Amin. Amin ya. Jangan bosan-bosan kalau diundang lagi ke sini ya. Karena kita butuh banyak ngobrol. Butuh banyak ya, butuh Untuk- banyak masukan. Betul, untuk bisa menjadikan industri ini menjadi lebih baik. Ya. Baiklah kalau begitu, terima kasih banyak. Terima kasih. Kita pamitan ya, Ya. Bu Ceng ya. Ya. Saya Una, Saya Buceng, sampai bertemu lagi di episode lain. Kamera roll, Sound, and and let's let's talk talk bersama Demi Industri.